Siapa yang akan memenangkan sabuk emas seberat 63 kg ini? Petinju biru pertama. Dia dari Hongaria. Dia sendiri punya banyak gelar kejuaraan kelas dunia. Jadi pertama-tama, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan, pesaing sabuk emas. Petinju biru berasal dari Hongaria, Antoine Habouch. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Pembukaan yang sangat keren. Sejauh ini kami belum melakukannya. Lihat wajah asli petinju kita. Pemain biru kami sudah siap. Akankah kita menghadapinya di panggung yang sama, yang bersaing memperebutkan sabuk emas? Pejuang kuat manakah dia? Pertama-tama, petinju ini berada di kelas 65 kg. Dalam pertarungan memperebutkan sabuk emas. Berhenti di 16 besar dari babak kualifikasi 32 pemain. Hari ini di kampung halaman legendaris kami di MMA. Dia ingin tetap berada di atas ring. Datang dan serang sabuk emas 63 kg kami. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan. Pemain kami Zhao Chuanlin dari Tiongkok. Perang super ini resmi dimulai. Tapi wasit permainan ini adalah Tuan Li King. Halo teman-teman penonton. Selamat datang di TV satelit Sichuan MMA Legend 12. Kompetisi di stasiun Emeishan. Saya komentator Dong Ning. Saya Dong Jiang Tao. Yang terjadi sekarang adalah perebutan sabuk emas. Ini merupakan kompetisi dengan aturan tarung bebas pada kategori 63 kg. Yang diperebutkan kedua belah pihak adalah legenda MMA. Sabuk emas kejuaraan dunia 63 kg. Jadi kandungan gold pada game ini cukup tinggi. Kedua belah pihak juga akan tertarik satu sama lain karena kandungan emas dari game ini. Ini lebih proaktif. Sekarang bagaimana dengan kedua belah pihak setelah turun ke lapangan? Melakukan beberapa pengujian. Kami melihatnya dari lensa. Pemain biru memiliki bekas bekam di seluruh punggungnya. Faktanya, bekam sedang terjadi saat ini. Sekarang untuk beberapa pemain asing, itu juga sangat familiar. Cara untuk bersantai. Ke Tiongkok. Sudah melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi di negaranya. Benar? Cadangan Antoine Habouch tadi. Pukulan di bagian perut cukup berat. Hari ini Zhao Chuanlin sedang menghadapi seseorang. Terlihat bahwa dia adalah lawan yang sangat kuat. Ya, dia juga bisa melihat Zhao Chuanlin ini. Langkahnya sangat ringan. Saya telah menyesuaikan jarak antara saya dan lawan saya. Ya, Zhao Chuanlin memiliki pengalaman dalam pelatihan sanda. Saya telah melakukan kompetisi pertarungan bebas selama 2 atau 3 tahun terakhir. Ini juga menjadi pelatihan gaya Muay Thai murni di Thailand. Jadi sekarang mari kita lihat keseluruhan teknik Zhao Chuanlin. Jejak sanda sudah cukup sedikit. Sebuah belokan. Tidak mengenai. Tadi itu dari Antoine Habouch. Hanya sebuah pukulan. Pukulan yang keras. Pukulan berat dari pukulan lurus backhand. Pukul dagu Zhao Chuanlin. Zhao Chuanlin berada di celah kecepatan lompatan. Pukulan backhand yang sangat tiba-tiba oleh Antoine Habouch. Jika pukulan itu lebih keras, ada risiko KO. Ya, kami sekarang memiliki Antoine Habouch untuk melihat apakah dia dapat memanfaatkan peluang tersebut. Laju serangannya cukup cepat sekarang. Setelah memukul lawan dengan keras, pemain berwarna biru ini memiliki keinginan menyerang yang lebih kuat. Ya, bagus.
Cantik, Zhao Chuanlin harus memperhatikan kemampuan tinju lawannya. Meskipun keterampilan tinju lawan memiliki tinggi dan berat yang sama, namun skill tinju lawannya cukup mumpuni. Pukulan yang kuat, pukulan backhand yang kuat. Zhao Chuanlin yang terakhir. Dalam pertandingan legendaris Mei ini berempat seberat 65 kg. Di final, ia kalah dari pemain terkenal Jepang Akio Anho. Saat itu, kedua kubu juga saling pukul dan saling menjatuhkan. Ini adalah permainan yang sangat menarik. Putaran kedua pertarungan sabuk emas. Mari kita lihat Zhao Chuanlin di game pertama. Ia melakukan kesalahan dan langsung dirobohkan oleh pukulan lurus backhand lawannya, menyebabkan hitungan mundur. Bisakah kamu menyesuaikan taktikmu di ronde kedua? Dapatkan putaran ini kembali. Benar. Setelah hitungan mundur, permainan menjadi 10-8. Lalu sapuan tinggi. Mengayuh dengan benar. Dengan kaki yang begitu panjang, Anda bisa menendang dengan tendangan menyapu, membuat Anda merasakan banyak tekanan. Ya, kita dapat melihat bahwa meskipun tingginya hampir sama, tapi panjang lengan dan kaki Antoine Habus jelas lebih baik dari Zhao Chuanlin. Dan saya melewati performa kedua kubu di babak kedua. Itu benar-benar membuktikan apa yang baru saja dikatakan Guru Dong. Tindakan Blue Fang memang sangat kering. Ya, pertarungannya tidak ceroboh dan pukulannya mengenai daging. Dan mari kita lihat petinju biru Antoine Habos ini. Karena menurutku lenganku cukup panjang. Jadi saya pikir Zhao Chuanlin sedang menilai jarak tinju. Beri dia ilusi. Saya pikir mungkin Antoine Habos tidak akan mampu memukul sejauh itu dengan pukulan lurusnya saat ini. Namun lengan Antoine Habos juga cukup panjang. Jadi saya segera menghitung mundur Zhao Chuanlin. Lihat saja dan mulailah mengayunkannya dengan punggung tangan Anda. Jarak pukulannya cukup jauh. Ya, bagus. Kini postur ofensif tim biru relatif kuat. Bagi Zhao Chuanlin, ini, sepertinya saya tidak tahu cara menyerang secara efektif. Selalu gunakan serangan kaki ini untuk menjaga jarak tertentu. Gerakan kaki Zhao Chuanlin benar. Tapi ketika Anda pindah, Anda harus pindah. Dan Anda harus mengambil tindakan setelah masuk. Light melakukan gerak kaki dalam jarak menengah dan jauh ini. Faktanya, ini adalah perubahan pada dirinya sendiri. Kekurangan di lapangan ini tidak banyak membantu. Ya, itu karena pemukulannya. Jadi perasaan yang diberikan kepada saya adalah bahwa hal itu sedikit negatif. Ya. Ekspresi di sisi biru mewakili gesekan rendah ke arah Anda. Itu tidak memukulku terlalu keras. Ya, sangat acuh tak acuh. Oke, 3 kali gesekan rendah berturut-turut. Namun Antoine Habos tetap memasang ekspresi acuh tak acuh. Ekspresinya juga akan mempengaruhi psikologi Zhao Chuanlin, menyebabkan suatu gangguan. Ya, karena saya sering menyerang seperti ini, dan jika tidak merugikan lawan, itu akan sangat merusak kepercayaan diri Anda. Ya. Wow, lihat pompa tinju Antoine Habos ini. Meski besarnya besar, pukul lengan pertahanan Zhao Chuanlin. Tapi ini merugikan Zhao Chuanlin. Cukup besar juga. Pertarungan yang bagus untuk sabuk emas. Ini adalah babak terakhir yang menentukan dalam pertandingan ini. Pertandingan memasuki game ketiga. Zhao Chuanlin masih melakukan beberapa lompatan gerak kaki, mencoba menimbulkan gangguan pada lawan. Pada saat ini, serangan lutut berubah menjadi pukulan tengah.
Apakah serangan lutut ini lebih kuat daripada pukulan tengah? Hanya karena itu mungkin. Saat melakukan gerakan persiapan untuk serangan lutut, ternyata jaraknya tidak lagi cukup. Saat ini mungkin ada perubahan mekanisme. Seorang pemain dengan kemampuan beradaptasi yang kuat, mengubah serangan lutut menjadi tendangan menyapu. Tapi menurutku itu artinya, dia mengalami perubahan psikologi seperti ini. Ini akan mengurangi beban usaha Anda sendiri. Ya, karena saat pertama kali Anda mulai bercerita, tindakan Anda telah berubah. Jadi kekuatan gerakan Anda akan memberikan dampak yang besar. Zhao Chuanlin sekarang terus-menerus menyerang perutnya dari jarak dekat. Kedua belah pihak semakin dekat. Orang-orang mengikat lehernya dan mendorong lututnya. Menurutku Zhao Chuanlin benar. Pastikan untuk menutup jarak. Jika Anda memukul lawan pada jarak menengah hingga jauh, pasalnya lengan lawan cukup panjang. Jadi jarak pukulnya cukup jauh. Saat langkah Zhao Chuanlin terhenti, jenazahnya belum masuk. Oleh karena itu, lawan dapat memukul tubuh lawan dengan tangan dan kakinya. Sebuah pukulan jab dengan tangan depan dan pukulan atas yang sangat berat dengan tangan belakang. Pukulan ini sangat mematikan bagi lawan. Jarak kendali mengayuh positif. Sekarang kita melihat bahwa kebugaran fisik Zhao Chuanlin memiliki beberapa pengaruh. Ketika kedua pihak berdekatan, kemampuan mengendalikan pusat gravitasi tubuh tidak terlalu kuat. Ya, tendangan ganda berturut-turut dan serangan lutut terbang ganda. Pemindaian tinggi setelah pemisahan. Zhao Chuanlin harus berhati-hati saat ini. Meskipun Antoine Habus adalah pemain kurus, tapi ketepatan gerakannya, titik dampaknya, termasuk aksi penetrasi ini, masih cukup kuat. Ekstensi kaki. Hanya serangan lutut langsung. Kami membawa Antoine Habus ke jarak di mana Zhao Chuanlin bisa menyapu tendangannya. Dorong saja lututmu keluar. Karena serangan kritis sudah dihitung di ronde pertama. Jadi sekarang para pemain biru mempunyai keunggulan tersebut. Namun dia tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Keinginan yang sangat proaktif untuk menyerang. Teknologi sedang diekspor. Seorang pemain dengan sikap yang baik. Oke, waktunya habis. Oke, apapun yang terjadi, penampilan luar biasa yang dipersembahkan oleh kedua kontestan akan menjadi kenangan abadi kita. Oke semuanya, selanjutnya saya akan mengumumkan hasil akhir dari permainan ini. Wasit nomor 1 mendapat skor 26 hingga 30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Wasit nomor 4 memberi skor 27-30. Wasit nomor 5 memberi skor 27-30. Pemenang akhir dari permainan ini adalah Lan Fangsheng. Kita lihat, petinju itu sangat bersemangat.